Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawi Julfa dengan NIM 21114436 dari kelas Informatika 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang strategi masuk dalam bisnis global. Sebelum itu, apa itu pasar global? Perusahaan yang mempunyai visi besar memiliki impian untuk mengekspansi bisnisnya ke ranah internasional. Tujuan perusahaan melakukan pemasaran global adalah menjangkau area pasar baru berbekal produk andalan mereka. Pada saat melakukan strategi pemasaran ini, perusahaan dituntut agar bisa beradaptasi dengan perbedaan budaya yang dimiliki oleh beberapa negara targetnya. Selanjutnya, apa itu elemen dalam strategi pemasaran global? Strategi pemasaran global harus mempertimbangkan beberapa elemen, yaitu yang pertama, target pasar. Ketika kita menentukan target pasar, kita jangan hanya menentukan target secara abstrak dan umum. Buatlah sasaran target pasar yang relevan dan spesifik agar produknya bisa diterima. Saat melakukan strategi pemasaran global, kita masih membutuhkan riset konsumen agar berhasil. Tidak hanya riset pasar, bisnis juga harus melakukan riset budaya agar tidak terjadi cultural gap dalam prosesnya. Yang kedua, ada dua pilihan waktu perusahaan dalam memasuki pasar global. Yang pertama, menjadi pionir dalam sektor bisnis untuk masuk ke pasar global, atau yang kedua, menunggu kompetitor masuk ke pasar global dan menganalisis kesuksesan dan kegagalannya. Semuanya memiliki pertimbangan masing-masing yang harus dipikirkan sebelum go internasional. Yang ketiga, skala bisnis. Skala bisnis juga menjadi elemen pertimbangan dalam memasuki pasar global. Perusahaan berskala kecil atau besar bisa memasuki pasar global, tergantung pertimbangan yang diambil. Pertimbangan tersebut melibatkan proses pembiayaan dan banyaknya konsumen yang akan membeli produknya. Selanjutnya, bagaimana cara memasuki pasar global? Yang pertama, explore produk. Explore produk merupakan langkah terbaik dalam melakukan pemasaran global. Di sini, kita nantinya akan menjual produk atau jasa di pasar internasional dengan risiko lebih sedikit. Banyak perusahaan yang memilih produk sebagai metode utama pemasaran global karena dianggap lebih efektif dalam pembiayaannya. Yang kedua, lisensi. Metode kedua yaitu memberikan perizinan atau lisensi kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan properti perusahaan. Biasanya, properti ini bersifat intangible atau tidak terlihat di trademark, hak paten, atau langkah produksinya. Perusahaan lain akan membayar lisensi yang diberikan Perusahaan lain akan membayar lisensi yang diberikan sebagai biaya hak cipta produk. Brand pemilik asli pun tetap terjaga, bahkan lebih mudah populer di negara orang lewat strategi yang dilakukan oleh perusahaan partner. Yang ketiga, franchise. Penjelasan lisensi di poin sebelumnya mirip dengan franchise. Perbedaannya, franchise memiliki rangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh pemiliknya di negara lain. Proses dan penggunaan bahan bakunya pun harus mengikuti ketentuan perusahaan aslinya. Yang keempat, joint venture. Joint venture adalah dua perusahaan yang mendirikan anak perusahaan baru di pasar global. Bedanya, salah satu perusahaan tersebut harus berjenis lokal, sementara perusahaan lainnya bisa saja berasal dari negara yang sama atau berbeda. Keuntungannya, perusahaan bisa belajar dan memahami budaya serta kebutuhan masyarakat negara tujuan secara rinci. Yang 5, investasi langsung. Investasi langsung atau foreign direct investment atau FDI
merupakan salah satu metode perusahaan dalam memasuki pasar global. Di sini, perusahaan secara langsung menginvestasikan fasilitas yang hendak digunakan di pasar global. Cara ini dilakukan membentuk perusahaan baru. Yang keenam, partnership atau piggybacking. Metode partnership yang digunakan dengan piggybacking. Piggybacking artinya menggendong. Dalam konteks ini, dua perusahaan yang tidak bersaing bekerja sama untuk menjual produk di negara tujuan. Metode ini terbilang rendah resiko. Tapi pertimbangkan juga kepercayaan antar dua perusahaan yang bekerja sama agar berhasil di pasar global. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.